Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Guntoro. Saya kelas Prodi Manajemen Malam, kampus ITB Ahmad Dahlan, Karawaci. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keseimbangan pasar. Nah, sekarang akan kita bahas apa itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Keseimbangan pasar terjadi jika quantity demand sama dengan quantity supply atau price demand sama dengan price supply. Keseimbangan harga terjadi jika harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta konsumen di pasar. Keseimbangan kuantitas terjadi jika jumlah produk yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Rumusnya adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Nah, di sini ada sedikit kurva keseimbangan pasar, di mana equilibrium terjadi jika harga dan quantity bertemu pada titik yang sama. Nah, sekarang di slide ketiga ini ada sedikit contoh soal. Dari hasil survei pada suatu perusahaan diperoleh data sebagai berikut. Ketika harga ada pada tingkat 300, maka permintaannya adalah 80, sedangkan penawarannya adalah 50. Sedangkan ketika harga ada pada tingkat 460, permintaannya menjadi 60, sedangkan penawarannya menjadi 70. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi permintaan dan penawaran, juga keseimbangan pasarnya. Sebelum kita mencari keseimbangan pasar, yang pertama-tama mari kita cari fungsi permintaan dan penawarannya. Untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran, maka akan kita gunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Nah, di sini sudah diketahui fungsi P1-nya atau price-nya 300, sedangkan P2-nya 460. Q1-nya adalah 80, sedangkan Q2-nya adalah 60 untuk permintaan. Nah, kita masukkan rumus persamaan garis dua titik, maka akan didapat hasil P min 300 per 460 dikurangi 300 sama dengan Q min 80 per 60 min 8 dikurangi min 80. Nah, ini kita silang, maka hasilnya min 20 dikali P sama dengan min 20P, min 20 dikali min 300 menjadi plus 6000. Di sisi kanannya 160 dikali Q menjadi 160 Q. 160 dikali min 80 menjadi min 12.800. Nah, untuk mencari P-nya, maka kita tukar was. Ya, yang 6.000 kita pindahkan ke kanan menjadi mins. Ingat ya, ketika dipindahkan itu akan berubah. Yang tadinya plus menjadi mins, dan yang tadinya min menjadi plus. Nah, 6.000 kan plus. Nah, kita pindahkan menjadi mins. Maka hasilnya adalah min 20P sama dengan 160 Q min 12.800 min 6.000. Nah, dikarenakan min 12.800 bertemu dengan min 6.000, kalau min ketemu min maka akan bertambah. Hasilnya ialah min 20P sama dengan 160 Q min 18.800, hasil pertambahan dari 12.800 min 6.000. Nah, maka P sama dengan 160 Q min 18.800 dibagi min 20. Maka P-nya ialah min 8Q plus 940. Nah, untuk fungsi penawarannya itu sama ya rumusnya ya dengan fungsi permintaan, hanya saja pada fungsi penawaran itu kan kita masukkan datanya itu sesuai dengan quantity penawarannya.
Nah, setelah kita hitung-hitung, maka akan muncul fungsi penawarannya ialah P sama dengan 8Q min 100. Oke, kita lanjut ya pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat keseimbangan pasarnya. Ingat ya, fungsi rumus keseimbangan pasar ialah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Nah, diketahui setelah kita hitung tadi, muncul fungsi permintaan P sama dengan min 8Q plus 940, dan fungsi penawarannya P sama dengan 8Q min 100. Nah, setelah kita masukkan rumus, maka 8Q plus 940 sama dengan 8Q plus 940 sama dengan 8Q min 100. Nah, ini seperti tadi kita pindah ruaskan. 8Q min 8Q min 8Q sama dengan 16Q. Karena ditambah ya, min sama min. Nah, terus yang 940 juga kita pindah ruaskan, yang tadinya plus menjadi min. Berarti min 100 ditambah min 940, maka hasilnya min 1040. Nah, terus Q sama dengan min 1040 dibagi min 16. Maka hasilnya Q-nya adalah 65. Nah, setelah itu, setelah ketahuan Q-nya atau kuantitinya 65, maka hasilnya kita substitusikan pada salah satu fungsi. Di sini saya akan mengambil fungsi permintaan. Maka 8Q plus 940 sama dengan min 8 dikali 65 plus 940. Hasilnya ialah price-nya 420. Maka keseimbangan pasar terjadi pada price 420 dan quantity 65. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam.